Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan limpah syukur dan juga sehat, sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penugasan hukum bisnis 1 atau video dari isi e-katalog. Hormat kelompok kami pula kepada yang terhormat Bapak Suyardi SPD SHMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah hukum bisnis di semester ini. Silahkan disimak teman-teman. Yang pertama ada latar belakang dari hukum bisnis. Sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan bisnis atau yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang sehat haruslah mempunyai seperangkat aturan dan hukum yang dapat dijadikan dasar dan juga menjamin proses perdagangan dan bisnis yang terjadi merupakan kegiatan yang sehat. Selain itu, hukum dagang diperlukan karena sudah seharusnya terdapat upaya hukum yang dapat digunakan dengan baik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar kontrak yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan kekuatan hukum yang mengikat, sehingga membuat seseorang merasa bertanggung jawab dan takut melawan hukum. Aspek pokok hukum bisnis. Aspek-aspek pokok yang diatur dalam hukum bisnis yaitu, yang pertama ada kontrak. Kontrak merupakan sebuah perjanjian yang menjadi sumber hukum utama. Pihak yang terlibat wajib tunduk terhadap perjanjian yang disepakati. Nah, kontrak ini memuat seperti yang pertama ada kontrak penjualan, kontrak kerja, kontrak pemasok, dan juga kontrak bisnis. Berikutnya ada kebebasan. Kebebasan berisi dari perjanjian yang dibuat bebas sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat. Berikutnya ini ada pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum, termasuk enforcement-nya, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan berdagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi, atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu, dan juga dengan motif atau dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, menurut Munir Fiodi tahun 2005. Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SHMHum dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Hukum Bisnis, dalam persepsi manusia modern halaman 27, hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Nah, hukum bisnis ini memiliki fungsi dan juga tujuan. Pertama ada fungsinya. Fungsinya yaitu ada sebagai informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Selanjutnya, untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktis bisnis. Dan juga yang ketiga, agar terwujud dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Berikutnya ada tujuan hukum bisnis. Perundang-undangan bisnis dibuat untuk mengatur dan juga melindungi bisnis terhadap berbagai resiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama, memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan juga tepat. Yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha, terutama jenis usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang ketiga, membantu perbaikan sistem keuangan dan juga sistem perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor. Berikutnya ini
adalah pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan juga pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan tersebut. Berikut ini adalah aturan-aturan hukum dalam kegiatan bisnis yang sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji atau itikat baik. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya. Untuk itu, pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan juga kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum, maupun pemerintah, sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan juga dinamisnya aktivitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian. Berdasarkan hal ini, sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi atau bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut. Berikut ini adalah sumber-sumber dari hukum bisnis. Yang pertama ada sumber utama atau 1338 ayat 1 tentang KUH Perdata. Asas kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati atau kontrak yang diberlakukan sama dengan undang-undang. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Berikutnya ada sumber umum. Sumber umum ini memuat seperti hukum perdata atau KUH Perdata, hukum dagang atau KUH Dagang, dan juga hukum publik atau pidana ekonomi atau KUH Pidana. Dan juga ada peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, KUH Pidana, dan juga KUH Dagang. Nah, ini adalah sumber hukum bisnis menurut ahli Munir Fuedi. Yang pertama ada perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perjanjian, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya. Yang ketiga traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia. Yang keempat ada jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum yang berikutnya. Yang kelima ada kebiasaan, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya. Yang keenam ada doktrin, yaitu pendapat pakar atau para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum. Yang ketujuh, ada hukum perdata atau KUH Perdata, misalnya hukum perjanjian atau kontrak, hak kebendaan sebagai sumber terjadinya bisnis. Yang kedelapan ada hukum publik atau pidana ekonomi atau bisnis, misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi atau bisnis, yaitu yang pertama ada penyeludupan, illegal logging atau penembakan ilegal, korupsi, dan lain-lain. Berikutnya yang ke-9, hukum dagang atau KUH Dagang, misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan atau firma dan CV, asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang perantara, dan lain-lain. Yang ke-10 yang terakhir, peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata dan KUH Dagang, misalnya kepayalitan atau kebangkrutan, perlindungan konsumen, anti monopoli atau persaingan tidak sehat, penanaman modal atau investasi, pasar modal atau go public, perseroan terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual atau haki atau cipta, merek dan paten, penyelesaian sengketa bisnis, dan lain-lain. Berikut ini adalah ruang lingkup dari hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis memuat antara lain kontrak bisnis.
Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Yang kedua, bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Ketiga, ada perusahaan go public dan pasar modal. Pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Di pasar modal, yang diperjualbelikan adalah modal berupa hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Yang keempat ada jual beli perusahaan. Di Amerika Serikat dan Eropa, perusahaan yang sehat akan laku keras diperjualbelikan karena biasanya pemilik akan mendapatkan keuntungan yang besar pada saat menjual perusahaannya. Berikutnya ada penanaman modal atau investasi. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Selanjutnya ada kepilitan dan likuidasi, di mana suatu proses seseorang debitur yang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya diurus oleh kurator yang bertujuan untuk menjual aset debitur tersebut dan membayarkannya kepada kreditor. Berikutnya ada merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger atau mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% dari saham tersebut. Selanjutnya ada perkreditan dan pembiayaan. Perkreditan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian ada jaminan hutang. Jaminan hutang adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur untuk menimbulkan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban kepada debitur yang didasarkan pada perjanjian. Berikutnya ada surat-surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai yang telah dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara, sehingga bisa digunakan untuk berbagai transaksi seperti perdagangan, pembayaran, penagihan, dan berbagai jenis kebutuhan transaksi yang lainnya. Oke, berikutnya adalah hukum-hukum bisnis yang ada di Indonesia. Hukum perdata digunakan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam hukum perdata, aturan dan undang-undang dibuat untuk mengatasi setiap situasi. Di Indonesia, ada banyak jenis entitas bisnis termasuk perseteruan terbatas atau PT. Dalam PT, tanggung jawab pemegang saham didasarkan pada modal yang diberikan oleh pemegang saham. Menurut hukum bisnis Indonesia, ada dua klasifikasi PT, yaitu perusahaan lokal dan perusahaan PMDN, perusahaan terbatas penanaman modal asing atau PT PMA. Struktur perusahaan di Indonesia. Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS menempati posisi teratas dalam hierarki pengambilan keputusan karena dianggap sebagai pemilik perusahaan. Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memantau praktik manajemen dan menasihati Dewan Direksi atau BOD. Menurut hukum bisnis Indonesia, manajemen dan kegiatan di korporasi perusahaan berada di bawah kendali Dewan Direksi. Berikutnya ada penggabungan dan pengaturan bisnis. Jika ingin memulai bisnis di Indonesia, orang asing harus meminta izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, perusahaan PT PMA atau perseteruan terbatas penanaman modal asing dengan syarat yaitu memiliki minimal 2 pemegang saham dan modal yang disetor 10 miliar rupiah. Bisa dimilikinya seluruhnya oleh orang asing. Persyaratan untuk pengajuan bisnis. Setiap perusahaan di Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS setelah penutupan buku. Korporasi tertentu seperti perusahaan publik dan perusahaan dengan pendapatan lebih dari 50 miliar rupiah diharuskan mengaudit laporan keuangannya oleh akuntan publik. Ada juga contoh kasus hukum bisnis di Indonesia, yaitu korupsi oleh PT yang berinisial A.
Kejaksaan Agung menangani kasus korupsi di PTA atau Persero. Nilai korupsinya ditaksir mencapai 23,7 triliun rupiah dan menjadi skandal korupsi terbesar di Indonesia. Terkait hal ini, Kejaksaan Agung berjanji akan menuntaskan kasus perseroan tersebut. Bahkan, dia siap berhadapan dengan segala resiko yang akan dihadapi. Kejaksaan Agung sedang memasuki tahap penelusuran aset yang dimiliki tersangka korupsi. Kedepan, aset ini akan dipakai untuk mengembalikan kerugian negara. Untuk menyelesaikan masalah korupsi PTA, pemerintah akan menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang untuk program pensiun pada perseroan tersebut. Pemerintah juga akan melakukan review dan penyesuaian atas penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuaria serta melakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah pusat untuk mengungkapkan nilai kewajiban jangka panjang pensiun. Oke, dari materi hukum bisnis dari kelompok kami dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Aspek penting dalam bisnis berdasarkan 1338 ayat 1 KUHP, yaitu asas kontrak atau perjanjian dan asas bebas berkontrak. Sumber-sumber hukum bisnis secara umum yakni KUH Perdata, KUH Dagang, KUH Pidana, dan peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu ada pula perjanjian traktat, jurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, serta doktrin. Nah, pentingnya hukum bisnis dari pelaku bisnis adalah adanya aturan-aturan hukum yang mengikat. Kelompok kami menggunakan referensi-referensi utama, yaitu yang pertama ada Tambunan TS dan juga Tambunan WR pada tahun 2019 yang berjudul Hukum Bisnis. Yang kedua dari Wijoyo H pada tahun 2021 yang berjudul Hukum Bisnis juga, terbitan Prenana Mendian dan juga Insan Cendekia Mandiri. Dan juga yang ketiga ada Agus Rianto SH dan KNM pada tahun 2018 yang berjudul Hukum Bisnis Indonesia, terbitan CV Batam Publisher. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis, yaitu Bapak Suwirdi SPD SHMM, karena telah memberikan tugas ini. Semoga dengan presentasi hukum bisnis yang kami sampaikan bermanfaat bagi sekitar dan juga khalayak umum. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan kata, karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.